Nabi menjadi perantara, menjadi mediator teragung antara hamba dan pencipta. Nabi menjadi mediator antara makhluk dan Allah. Karena kita tidak bisa langsung menuju Allah. Allah itu abstrak, Allah itu maha kuasa. Maka Allah mengutus Rasul. Kelihatan tampak akhlaknya, tampak budi pekertinya, tampak masjid dan makomnya. Dan bahkan kita berkunjung kepadanya. Di sini Allah berfirman, siapa yang mentaati Nabi, siapa yang meneladani Nabi, maka itu sudah dianggap oleh Allah, dia telah mentaati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman. Anugerahkan kepada kami ngerti dan faham atas firman-Mu dan sabda Nabi-Mu dan peristiwa-peristiwa ayat-ayat-Mu di alam jagat raya ini. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab ini tentang membahas fadailul Mustafa, tentang keutamaan kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kemuliaan yang ada pada Kangjeng Nabi, itu membuat hati kita menjadi tercerahkan. Tamlaul qalba, hati kita dipenuhi bisofa, dengan hati yang bersih. Berkat kemuliaan, keutamaan Kangjeng Nabi, hati umatnya menjadi bersih. Tamlaul qalba bisofa. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. An-Nisa ayat 80. Siapa yang mentaati Rasul, siapa yang meneladani Rasul, siapa yang mencintai Rasul, dan siapa yang gugu dan menirunya Rasul, faqad ata Allah. Itu sudah dianggap oleh Allah, dia telah mentaati Allah. Jadi Kangjeng Nabi menjadi parameter, ya, sampai ketika mentaati Rasul, sesungguhnya dia sedang mentaati Allah. Ya, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ini dengan maksud bahwa yakni lil Mustafa al jahul kabir. Maksudnya adalah ada pada sosok Kangjeng Nabi kemuliaan yang besar, sampai Nabi menjadi perantara, menjadi mediator teragung antara hamba dan pencipta. Nabi menjadi mediator antara makhluk dan Allah. Karena kita tidak bisa langsung menuju Allah. Allah itu abstrak, Allah itu maha kuasa. Maka Allah mengutus Rasul. Kelihatan tampak akhlaknya, tampak budi pekertinya, tampak masjid dan makomnya. Dan bahkan kita berkunjung kepadanya. Di sini Allah berfirman, siapa yang mentaati Nabi, siapa yang meneladani Nabi, maka itu sudah dianggap oleh Allah, dia telah mentaati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirlahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. An-Nisa ayat 64. Di sini ditafsirkan oleh Imam Sya'rawi hampir 10 tahun menerjemahkan, menafsirkan, mentakwilkan, memaknakan ayat ini 10 tahun. Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ulama besar Mesir. Beliau adalah jebolan Universitas Al-Azhar. Singkatnya, bahwa Kangjeng Nabi itu hingga detik ini, hingga saat ini, beliau masih mendoakan umatnya. Hingga detik ini. Nabi yang lain kalau sudah tidak ada, sudah meninggal. Kecintaan Nabi melebihi kecintaan ayah kepada anak-anaknya. Ayah mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya ketika hidup di dunia. Begitupun naik turun cintanya orang tua kepada anaknya.
tapi cintanya Nabi kepada umatnya melebihi ibu dan bapaknya. Kalau ibu sudah meninggal, sudah tidak bisa mendoakan. Ayah meninggal, sudah tidak mendoakan. Tetapi Kangjeng Nabi, walau sebelum dilahirkan sudah memberikan syafaat. Setelah menjadi Nabi dan Rasul, telah memberikan teladan dan keadilan. Setelah Nabi tidak ada, Nabi masih mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk umatnya. Hingga detik ini. Keagungan itu hanya Allah berikan kepada Rasulullah saja, tidak kepada Nabi yang lain. Ayatnya, law annahum idzalamu anfusahum, ya Muhammad, jika umatmu yang dolim, umatmu yang ingkar, umatmu yang maksiat, yang dusta kepadamu, kemudian mendatangimu, ya, kemudian itu umat mohon ampun kepada Allah, niscaya fastaghfarallahum rasul, niscaya Rasul akan mendoakan kepada Allah, mohon diampunkan itu umat berkat doa Rasulullah. La wajadullaha tawwabar rahima, niscaya umat tersebut akan mendapati dirinya dalam keadaan terampunkan. Ini anugerah besar, fadailul Mustafa, yakni ma'aka bil hifdi wat tabsyir. Maka berbahagialah jadi umat Nabi, sebab pada sisimu ada perlindungan lewat Rasulullah, wat tabsyir, dan kebahagiaan. Selalu kasih kabar gembira dengan ampunannya, dengan syafaatnya, dengan permohonan ampunan kepada Allah untuk umatnya. Bil hifdi, di yaumul qiyamah nanti Nabi berikan syafaatnya. Bil hifdi wat tabsyir, dengan perlindungan, wat tabsyir, dan kebahagiaan. Ini hanya Allah berikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Allah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, ya, la yu'minu, tidak dianggap beriman. La yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tidak dianggap beriman, ya. Dia sudah ahli tahajud, khatam Quran, penghafal Quran, tapi ya, la yu'minu, tidak dianggap beriman sehingga dia mempraktekkan apa yang Nabi ajarkan. Hatta yuhaqimuka fi ma shajara bainahum, ketika terjadi perselisihan di antara kalian, shajara bainahum, terjadi perselisihan, yang pertama diambil solusi adalah apa kata Nabi, apa kata Allah, ya. Kalau engkau mencari problem solvingnya kepada Allah, maka engkau dianggap beriman. Tetapi ketika ada perselisihan, mencari solusinya kepada selain Allah, tidak dianggap beriman. Bagaimana Allah mengkaitkan kepada Nabi, tidak dianggap beriman kalau engkau mencari jalan keluar kepada selain Nabi Muhammad SAW. Enggak dianggap beriman. Ya, sampai niatan yakni la yu'aridunaka fima tarahu, sampai engkau tidak bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah tegas-tegas, ya. Nabi Musa dapat firman dari Allah, ya. Man lakiyani, ini Allah berfirman kepada Nabi Musa, man lakiyani wa huwa jahidun an Muhammadi, siapa yang beriman kepadaku, kata Allah, tetapi dia ingkar kepada ajaran Nabi, dia akan masuk neraka Allah. Sampai umat-umat selain sebelum Nabi itu harus mengimani Nabi. Jadi menjadi pokok pertama setelah Allah, yaitu Rasul. Maka kita harus berbahagia menjadi umat Nabi. Betapa agungnya, betapa dahsyatnya, betapa banyak privilege Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.